Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam INRI, yakni Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-22. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan dipersembahkan oleh Pastor Benediktus Ardi Obot, Imam Diosesan Keuskupan Ruteng, yang sedang melayani sebagai pastor paroki di Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Labuan Bajo, Flores Barat. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, umat sekalian, orang-orang muda, anak-anak, biarawan-biarawati, para sahabat yang setia mengikuti acara siaran rohani dari INRI yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Sabtu di pekan biasa yang ke-22 dalam lingkaran tahun Gereja Katolik yang Kudus. Kita berjumpa untuk bersatu dalam Tuhan, mendengarkan sabdanya yang menjadi sumber kekuatan, inspirasi bagi kita dalam perjalanan hidup ini. Maka kita membuka perayaan kudus kita dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang kami kasihi, para pengikut setia dari siaran rohani INRI. Hari ini kita tiba pada akhir pekan, di pekan biasa yang ke-22 dalam lingkaran tahun liturgi Gereja Katolik yang Kudus. Tuhan Yesus sendiri, Sang kebenaran sejati, melalui sabdanya hari ini mengajak kita untuk terus menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Di era baru, normalisasi baru kehidupan ini, kita terus menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Dialah benteng keselamatan kita dalam hidup ini. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu, teman-teman, para sahabat dan para netizen semuanya, saya mengajak kita untuk membuka diri mendengarkan Injil suci pada hari yang penuh rahmat hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus, semoga Engkau terus menjadi benteng kekuatan, keselamatan kami dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudariku, Bapak Mama, orang-orang muda, teman-teman, para sahabat, netizen semuanya yang selalu setia ikut serta dalam siaran rohani
dari siraman rohani Indri ini yang kami kasihi dalam nama Tuhan, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk jawaban yang penuh semangat. Saya Romo Benediktus Ardi Obot PR dari Gereja Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Wesambi Labuan Bajo mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang begitu indah untuk mengakhiri pekan kita pada hari ini. Dengan indah tadi kita dengar bagaimana situasi, kondisi pada saat Yesus dan para muridnya berhadapan dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita tahu orang Farisi dan para ahli Taurat adalah orang yang seringkali menamakan dirinya sebagai kelompok terdepan dalam kehidupan bangsa Yahudi. Mereka selalu mengutamakan aturan, kemudian tradisi yang diterapkan dalam adat istiadat agama Yahudi dan menjadikan itu sebagai sumber segala-galanya. Karena itu mereka begitu taat untuk melakukan segala peraturan dan hukum, aturan adat istiadat, dan seringkali mengabaikan pri kemanusiaan dalam perjalanan hidup pada zaman dahulu. Inilah yang ditantang oleh Yesus, karena menurut Yesus manusia dan seluruh pribadinya jauh lebih utama daripada segala hukum, daripada segala peraturan manusia. Mari kita lihat tadi dalam situasi yang sangat gawat terjadi dialog, percakapan, bahkan ada intrik kecil antara murid-murid Yesus dan juga orang Farisi, para pemungut cukai, dan juga orang-orang Yahudi. Di satu sisi kita lihat tadi dalam Injil, orang-orang Yahudi, para pemungut cukai, para ahli Taurat juga sangat mengutamakan aturan hari Sabat. Kemudian mereka juga taat berpuasa, tapi dengan satu tujuan yang memang kurang terlalu jelas. Lalu di pihak lain, Yesus bersama para muridnya yang lebih menekankan kemanusiaan dan juga menjadikan pribadi manusia sebagai semua di atas segala-galanya. Kan itu kita dengar tadi, ada percakapan antara murid Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa, sedangkan murid-murid orang Farisi dan para ahli Taurat berpuasa?" Lalu Yesus memberikan jawaban. Yesus katakan, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan juga makan roti sajian, di mana roti sajian itu hanya diperbolehkan untuk dimakan oleh para imam. Tetapi menurut Tuhan Yesus, bahwa dalam situasi atau keadaan tapal batas, itu siapapun boleh makan agar dia kembali mendapatkan kekuatan dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudari, para sahabat, para netizen semua di mana kita berada, kita juga sedang berada dalam situasi yang sangat sulit, masa pandemi seperti sekarang ini. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, khususnya di era normalisasi baru ini, kita mengutamakan manusia, kesehatannya di atas segala-galanya. Sehingga dengan demikian, dalam situasi seperti sekarang ini, yang kita utamakan saudara Bapak Ibu, meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh, agar kita kuat dan juga senantiasa teguh dalam iman dan kuat juga secara fisik. Maka saya mengantar Bapak Ibu umat sekalian dengan 3 hal yang paling utama dalam menjalankan hari-hari hidup kita masing-masing. Yang pertama sekali, saudara-saudariku, kita diminta, bahkan dipanggil untuk selalu menjadi makhluk yang terbuka, insan yang terbuka terhadap kuasa dan kehendak Tuhan. Kita bisa membuka telapak tangan kita dengan terbuka, kita menerima segala rahmat dan berkat yang dialirkan Tuhan untuk memenuhi kita dalam perjalanan hidup ini. Menjadi pribadi yang terbuka terhadap Tuhan,
terbuka terhadap sesama, terbuka terhadap segala yang baik, sehingga di masa yang sangat sulit pun kita terus menerima rahmat dan berkat Tuhan yang berlimpah. Lawan dari terbuka adalah tertutup, ya. Tertutup itu seperti ini. Kalau kita tertutup seperti ini, maka segala-galanya akan menjadi sangat sulit. Sulit untuk menerima rahmat dan berkat, dan juga sulit untuk menerima orang lain dalam hidup, ya. Selalu tertutup seperti ini, ya, hanya mau begini saja. Tapi kalau kita terbuka, maka segala-galanya akan menjadi terbuka. Open your heart, open your face, ya, open your eyes, dan menyaksikan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang selalu tercurah dalam hidup ini. Dan ketika kita menjadi terbuka terhadap Tuhan, terhadap sesama, seperti kisah dalam Injil tadi, Daud juga terbuka dalam situasi sangat sulit untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, mengambil roti sajian dan diberikan sebagai santapan untuk semua para pengiringnya, sehingga mereka dengan terbuka juga menerima rahmat dan berkat Tuhan dalam situasi yang sangat sulit. Setelah terbuka, Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, diikuti juga dengan sikap iman yang teguh. Iman yang dimaksudkan, saudara Bapak Ibu, adalah menyerahkan seluruh hidup pada penyelenggaraan kasih karunia Tuhan. Kita tahu juga dalam kisah kitab suci, Abraham, bapa leluhur kita, juga hidup karena imannya. Dia sungguh percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Jadi walaupun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham, bapa leluhur kita, berharap pada penyelenggaraan Tuhan. Semoga kita semua di masa yang sangat sulit, masa pandemi seperti sekarang ini, iman kita juga semakin teguh terhadap kuasa dan kehendak Tuhan. Dan setelah kita terbuka, diikuti dengan iman. Seperti Daud sendiri juga dalam situasi sangat sulit, dia percaya dalam iman dan masuk ke rumah Tuhan, makan roti sajian, sehingga dia bersama para pengiring tabut perjanjian mengalami kembali kekuatan dalam Tuhan. Lalu pada puncaknya, saudara Bapak Ibu, setelah kita terbuka, kemudian kita beriman kepada Tuhan, diikuti juga dengan persatuan dengan seluruh alam raya dan semua ciptaan Tuhan untuk mengarahkan hidup kita kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Kita mempersatukan diri kita dengan Kristus sendiri sebagai pokok keselamatan kita. Komuni in Cristo. Jadi kita bersatu selalu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, saudara Bapak Ibu, para sahabat, teman-teman semuanya, hidup ini menjadi suatu persatuan dengan Tuhan, persatuan dengan sesama manusia, persatuan dengan alam ciptaan Tuhan ini, ya, kita berjalan bersama untuk selalu menerima rahmat dan berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Maka mengakhiri renungan singkat di akhir pekan hari ini, saya mengajak kita semua untuk selalu menjadi pelaksana sabda, pelaku firman dalam kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Seraya kita selalu berdoa kepada Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan. Tuhan, berilah saya hati sebagai hamba yang siap sedia untuk melayani Engkau, dan telinga sebagai murid yang siap sedia mendengarkan Engkau dalam perjalanan hidup ini. Maka dengan demikian, saudara Bapak Ibu, kita juga terus membenamkan diri kita ke dalam lautan kerahiman ilahi hati Yesus yang Maha Kudus, agar rahmat dan berkat-Nya selalu tercurah dari surga untuk memenuhi kita semua dimanapun kita berada. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu, orang-orang muda, para sahabat, teman-teman, para netizen semuanya, saya mengajak kita untuk terus berlangkah maju dalam Tuhan, seperti Injil yang kita dengarkan hari ini. Pada penutupnya, Yesus berkata, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
betapa pribadi kita manusia sungguh berharga di mata Tuhan. Karena kita semua adalah citra Allah, mahkota dari semua ciptaan, atau yang selalu dikatakan bahwa kita manusia adalah imago Dei. Kita sebagai citra Allah, ciptaan yang tertinggi, dan kita mengatasi segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Maka saya mengajak kita semua Bapak Ibu, marilah kita bersatu dalam Tuhan, menerima bahwa kita adalah mahkota ciptaan, dan sebagai mahkota ciptaan, mari kita membawa seluruh alam raya ini untuk semakin dekat kepada Tuhan di masa yang sangat sulit. COVID-19, masa pandemi ini, di era normalisasi baru ini, semua kita selalu dibaharui dalam Tuhan, hari ini, selalu, dan sepanjang masa, dan kita menerima berkatnya yang berlimpah dari surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga. Saudara-saudari, demikianlah Inri hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Romo Benediktus Ardi Obot, Imam Diosesan Keuskupan Ruteng. Semoga pastor tetap sehat, tetap penuh sukacita dan semangat di dalam hidup dan karya pelayanannya. Salam doa dan berkat untuk umat Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Labuan Bajo, Flores. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan Inri ini kepada anggota keluarga, kepada teman dan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan. Semoga semakin banyak orang dapat mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi untuk hidup yang baik, yang benar, dan penuh kebahagiaan. Salam sehat, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.